Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita tercinta, channel pengusaha muda yang berkarya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita seperti biasa ya, setiap bulan melakukan proses panen lagi ya teman-teman. Ini panen gurami bioflok di kolam beton ya. Ini untuk kapasitasnya di kolam 4 kali 3,5 meter ini kita kasih kapasitas 700 ekor ya. Sebenarnya kapasitas awalnya kita berikan 750 ekor. Lalu di usia 5 bulan itu kita kurangi lagi ya teman-teman ya. Sekitar 650 sampai 700 ekor. Itu kita sortir lagi seperti biasa. Baru ini kurang lebih 650 ekor sampai 700 ekor ya di usia panen ini ya teman-teman. Untuk ukuran panennya ini kita bervariasi ya. Ada ukuran sekilo 2 dan yang terkecil sekilo 4 ekor. Karena permintaan konsumen ya, atau permintaan dari kolam pancing ya. Karena langganan kita di kolam pancing ya, dan di rumah makan, ada juga beberapa restoran ya. Itu kalau di kolam pancing biasanya dia meminta dengan ukuran yang besar ya teman-teman ya. Kadang bisa sampai 1 ekor 1 kilo, atau yang 1 kilo 2 ekor ya. Sama juga sih, sebagian rumah makan atau restoran itu minta sekilo 2 ekor. Dan kalau untuk rumah makan itu biasa sekilo 4 ekor dan 3 ekor. Jadi bervariasi teman-teman ya. Ini proses panen kita ya. Berhubung ini kita panen kering ya, jadi kita kuras habis total airnya. Karena ini memang benar-benar semuanya udah diborong ya. Udah diborong untuk kolam pancing ya. Kolam pancing sekitar 100 kilo, lalu restoran, rumah makan dan lain sebagainya itu sudah, ini satu kolam sudah diborong ya teman-teman. Dan di sini saya jelaskan dulu ya buat teman-teman yang sedikit kesulitan ya dalam melakukan penjualan ya. Sebenarnya penjualan gurami ini sangat-sangat gampang ya teman-teman. Sangat-sangat mudah ya. Kita harus menawarkan ikan kita ke restoran ya, Memang ya, restoran itu biasanya awal dia mencoba ikan kita dulu ya. Karena kan ikan gurami ini kalau di kolam tanah yang tidak mengerti sistem budidayanya itu akan bau lumpur. Jadi dia akan mencoba dulu mengambil ikan kita atau mengambil sampel ikan kita itu ya, dites dulu teman-teman ya. Bahwasannya ikan ini bau lumpur atau tidak. Kalau memang ikannya bau lumpur ya mereka tidak mau teruskan ambil dengan kita. Nah, jadi di sini saya tekankan lagi, kalau mau menghasilkan ikan yang tidak bau lumpur, yang untuk menjadi langganan restoran ya, itu cara pembudidayanya sebelum panen, 2 bulan atau 3 bulan sebelum panen, pemberian pakannya itu diatur ya teman-teman. Diaturnya harus diusahakan itu harus 50% 50%. Artinya gini, 50% pakan pelet, 50% pakan daun. Karena pakan daun ini sangat-sangat menghindari atau menghilangkan bau lumpur pada ikan yang dihasilkan nanti. Walaupun kita budidaya di kolam beton ini ya, kalau makannya kita berikan full pelet ya, kandungan pelet itu memang benar-benar ada seperti bau lumpurnya teman-teman. Nah, seperti yang di kolam kita ini yang lain ya. Ini kalau kita berikan pakan full pelet ya, sampai panen full pelet itu tetap ada bau lumpurnya walaupun di kolam beton ya. Itu perlu teman-teman ketahui. Jadi, saran dari saya, kita kan memang sudah ada pengalaman ya, ada pengalaman di budidaya gurami ini. Walaupun di kolam beton, kalau tidak kita pakannya kita atur pada saat mau panen, minimal 2 bulan sebelum panen itu pakan daunnya harus 50% ya, harus 50%. Dalam arti gini, pakan peletnya sedikit kita kurangi ya. Memang kita mau panen ini harusnya kita genjot agar cepat besar ya.
tapi genjotnya itu dengan pakan alternatif. Maksudnya seperti itu. Agar ini kalau untuk langganan di restoran ya teman-teman ya, garis bawahi dulu, kalau untuk langganan di restoran buatnya harus seperti itu. Tapi kalau memang ikan ini dibuang ke kolam pancing ya tidak masalah dijob pakan dengan pakan pelet ya, perlu diketahui dulu. Kalau memang untuk kita niatnya ke restoran, nah 2 bulan sebelum panen ikan ini harus diberikan 50% pakan daun. Kita harus bisa mengusahakan pakan daun, dan 50% lagi itu peletnya kita berikan. Jadi ada campuran dan hasilnya sangat memuaskan. Ikan itu memang benar-benar tidak bau lumpur. Itu mau di kolam tanah ataupun di kolam terpal ya, di kolam beton, itu sudah pasti ikannya tidak bau lumpur. Nah, jadi itu dulu ya. Jadi kalau teman-teman sudah panen gini ya, ya kita harus mencari relasi ya, mencari relasi untuk buangan ke restoran-restoran ya, dan kita bisa apakan ya, jualkan di marketplace juga. Dan saya rasa kalau masalah penjualan itu hal yang sangat gampang ya. Yang sulit itu membesarkan ikan ya sampai panen seperti ini, itu yang sangat sulit. Itu yang harus dipelajari. Kalau masalah buangan itu banyak sekali penampungnya. Itu tergantung kita nantinya gimana ya, teman-teman. Jadi di sini sudah saya jelaskan ya untuk pembuangan. Yang masih bingung ada yang berkomentar ya, "Bang, di sini buangannya susah segala macem ya." Ya kita harus mencari relasi untuk restoran-restoran ya. Lalu kalau memang kita memiliki di kolam tanah, kita buat kolam pemancingan, harga bisa jauh lebih tinggi, bisa sampai 40-50 ribu dalam per kilo kalau orang mancing kan, seperti itu. Kita harus berpikir cerdas, berpikir luas ya dalam memanfaatkan kondisi ikan kita. Karena ikan kita ini ikan gurami, ikan yang mahal ya. Jadi ya harus bisa kita manfaatkannya. Dan ini kita panen ya di kolam bioflok kita. Hasilnya di kolam kecil ini sangat memuaskan ya. Kolam bioflok beton samping rumah, hasil sangat memuaskan ya. Kolam sempit, walaupun di lahan sempit ini tidak tidak mengurangi tebar padatnya ya. Dan di sini berhubung ini kolam beton ya tetap ada luka-luka pada ikan ya teman-teman ya, karena dia kan ikan gurami ini gampang terkejut ya. Kalau dia terkejut tidak pikir-pikir, dia hantam aja tembok-tembok dinding keliling ini ya. Jadi tetap ada juga yang luka. Itu tidak masalah ya, itu tidak menjadi masalah karena ini ikannya sudah siap konsumsi. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu penjelasan dari saya ya. Mudah-mudahan ada manfaat di video ini, bisa bermanfaat buat teman-teman lagi ya yang sudah panen ataupun yang baru mulai budidaya ya. Itulah saran-saran dari saya. Sukses selalu ya teman-teman ya. Salam sukses dari saya, pengusaha muda, karena yang muda yang harus berkarya. Ikannya ini sangat sehat-sehat ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.